modus operandi. Dan modus operandi ini yang sedang tren kan, gampang, mudah dipakai. Orang di pressure hanya dengan nah itu. Makanya ya ini menjadi tanggung jawab. Nah, dikatakan Dr. Richard Lee kan, bikin masalah, geger, minta duit kan gitu. Teman-teman, oke teman-teman. Nah, sekarang gantian saya kan. Nih, sudah jam berapa nih? Oh, jam segini sudah waktunya nih ya teman-teman. Saya kasih tahu nih, sebenarnya hanya dua saja ini. Dua saja ini. Terkait dengan skincare ini dua saja. Tadi dikatakan Prof. Emran, siapa yang punya wewenang? Yang punya wewenang Badan POM. Bagaimana kalau tiba-tiba ada yang lapor ke polisi? Polisi juga harus komitmen juga. Karena ini masih kewenangan Badan POM, meskipun ada tumas, laporan, apapun, kembalikan dulu kepada Badan POM. Apa yang dilakukan oleh Badan POM? Nah, ngapain polisi sibuk-sibuk ngurusin urusannya orang? Ya, apapun itu punya kewenangan, iya punya kewenangan. Tapi, bidang apa nih? Oh, bidang skincare. Oh, udahlah, kembalikan dulu semuanya. Nah, benar tadi kata Prof. Emran tadi, kita dorong Badan POM untuk memberikan agar dia punya wewenang yang eksklusif. Nah, masalahnya BPOM juga sendiri. Ini BPOM ini juga harus hati-hati nih. BPOM itu punya kewenangan eksklusif yang dilindungi oleh undang-undang untuk mengatur kaitannya dengan ini. Tegaslah dikit. Tegaslah. Ada orang model-model kayak gini, 3 huruf begini, udah cabut semua dulu. Bodoh amat gitu loh. Nah, kalau dia lapor ke polisi, polisi juga harus komitmen. Oh, ini wilayahnya BPOM, jangan lapor ke saya. Jangan dikit-dikit diterima, dikit-dikit terima. Inilah dampak daripada terima semua itu. Saya sudah informasikan, kembalikan dulu ke BPOM. BPOM nanti rekomendasikan seperti apa. Pak, merek Pak, terkait dengan produk Pak, ini Pak, itu Pak. Jangan diterima. Silakan ini tegak lurus begini. Ini berkaitan dengan produk skincare, silakan Anda ke BPOM. Oke. Kalaupun toh sudah menjadi laporan, begitu sampai kepada proses, langsung buat surat keterangan kepada Kepala Badan POM berkaitan dengan nomor sekian, mohon kerjasamanya, kirim ke sana lagi. Nanti BPOM menyurat, ini kami ambil alih karena ini masalah kami. Begitu. Jangan tumpang tindih. Polisi nangani, bukan bidangnya. Bingung juga nih akhirnya menerapkan hukum yang keliru ini. Biarkan ke BPOM, ini wilayahnya BPOM, kembalikan ke sana. Jangan mau diadu-adu, jangan juga mentang-mentang punya kewenangan. Ini kan kepolisian negara Republik Indonesia, jangan juga begitu. Kalau kepolisian negara Republik Indonesia, itu kan undang-undangnya sudah dibagi-bagi. Oh, ini masih wilayahnya BPOM nih, kembalikan ke BPOM. Oh, ini wilayahnya Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan, serahkan. Begitu aja dulu. Daripada begini nih, sudah proses P21, TKP-nya mana bingung lagi, TKP Jakarta Pusat atau Tangerang atau Jakarta Pusat. Akhirnya nih, yang prosesnya di sana, yang sidangnya di sana. Ini kan kacau ini ya. Ini himbauan saja. Tadi intinya adalah 2. BPOM kita dorong untuk tugasnya. Karena BPOM lah ya yang memiliki kewenangan terkait dengan pengawasan obat dan makanan, termasuk di dalamnya adalah skincare. Kalaupun toh ada orang atau oknum-oknum masyarakat yang lapor ke polisi mengabaikan BPOM, polisi juga harus komitmen kembalikan ke BPOM. BPOM setelah mendapatkan laporan dari masyarakat lebih giat. Jangan berdiri di 2 kaki. Gitu, enak nih, ya kan? Yang polisi mengembalikan BPOM bekerja lebih baik karena Anda dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau Anda sendiri juga
plan ya percuma. Ini ya, dua ini ya, kita akan dorong ini. Polisi berkaitan dengan produk skincare, kembalikan ke BPOM. BPOM lebih eksis, lebih aktif, lebih berwibawa karena BPOM yang memiliki wewenang dan dilindungi oleh undang-undang. Bagaimana teman-teman, setuju nggak dengan ucapan saya ini? Teman-teman di bawah juga. Setuju. Tadi saya lupa ada pertanyaan dari Bu ini deh. Oke, silakan. Apa namanya? Yang apa? Silakan, Prof. Salah pencet, Prof. Ntar, Prof. Rekening. Oh ya. Oke. Silakan, Prof. Dibuka, Prof. Mic-nya, Prof. Oh iya. Kalau salah sekali lagi dikasih kelas. Yes. Jadi apa namanya? Rekening. Jadi gini sebenarnya gitu. Itu kalau di tracking rekeningnya itu berarti ada dugaan kaitannya dengan pencucian uang, money laundering. Kamu mau diarahkan ke sana ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, memang begini. Kalau pencucian uang itu ada namanya predikat crime, ada follow crime. Nah, pada umumnya ketika predikat crime itu bisa apa namanya follow crime itu bisa ditegakkan ya terlebih dahulu adanya predikat crime tadi. Predikat crime itu saya contohkan lagi kayak kasus kemarin NM ya. Nah, ini contoh kita nggak punya sentimen tertentu lah, ini cuma contoh aja. Predikat crime itu kaitannya dengan tindak pidana pokoknya, kejahatan pokok. Kalau kejahatan pokok itu ada dugaan tindak pidana kejahatan nih, lalu hasil dari tindak pidana itu dicuci lah ya. Dia gunakan usaha yang lain apa dan sebagainya, ya itu baru sebagai follow. Pidana asal, pidana asal. Lalu kemudian diikuti dengan apa? Tindakan-tindakan tertentu untuk yang tujuannya itu menyamarkan hasil tindak pidana tadi. Itu satu. Tapi bisa nggak kalau misalkan nggak ada dulu itu yang namanya nggak perlu ada yang namanya predikat crime, lalu bisa langsung dilakukan investigasi kaitannya dengan tadi itu adanya dugaan tindak pidana pencucian uang? Bisa, sangat bisa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu kan kalau nggak salah di pasal 69. Pasal 69 itu sebenarnya memberikan kewenangan penyidik untuk kemudian melakukan penindakan kaitannya, penyelidikan dan penyidikan kaitannya dengan adanya dugaan pencucian uang. Cuman seberapa kuat pressure kita untuk meyakinkan penyidik, itu yang menjadi pertanyaan. Itu. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, ya bisa. Itu sih, jadi nggak perlu dulu ada yang namanya. Cuman ini kembali lagi Kak, ini Dok, kembali lagi kita pertanyakan lagi kira-kira keseriusan dari penyidik itu sendiri. Dia mau nggak melakukan pendekatan ini? Lalu yang sebenarnya yang paling keren di Undang-Undang Pencucian Uang itu adalah apa? Ada namanya on carrying public laws, pembuktian terbalik. Konsekuensi dari pembuktian terbalik itu terdakwa yang harus membuktikan dari mana dia memperoleh harta kekayaan itu. Kalau dia bisa membuktikan itu berarti ya harta kekayaan itu diperoleh secara sah. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa membuktikan itu, berarti patut diduga itu hasil-hasil kekayaan diperoleh secara melawan hukum. Karena ada peningkatan harta kekayaan yang diduga dalam prinsip itu namanya illicit enrichment. Apa namanya, peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar gitu lah. Katakanlah dia usahanya berapa lama. Katakanlah ya, kita anggaplah begini, ada orang itu gajinya itu 5 juta. Dalam 1 tahun, tahu-tahunya itu di rekening banknya itu 100 juta. Berarti kan ada peningkatan harta kekayaan yang memang tidak wajar ya Mr. G. Tidak wajar. 100 juta itu, maka penyidik akan menggunakan tadi pendekatan tadi tuh. On carrying public laws itu, pembuktian terbalik. Shifting burden of proof, pembuktiannya itu digeser. Jadi bukan penyidik lah atau JPU lah yang kemudian membuktikan, tapi yang membuktikan itu apa sih pemilik rekening itu sendiri. Kalau dia tidak bisa membuktikan, berarti konsekuensinya ya berarti ya patut diduga bahkan terbukti.
itu adalah apa? Itu adalah harta kekayaan diperoleh secara melawan hukum tadi. Kira-kira itu sih. Setuju. Ya, dok. Saya tahu itu. Dokter Janet itu sebenarnya bisa dibuktikan itu. Sebenarnya mengikuti dari pembuktian terbalik. Apa itu? Kamu tahun ini naik apa? Naik Grab. Honda City, Naik apa? Naik Lexus, Lexus. Tahun ini naik apa? Naik Alphard. Ditanya itu, kau bisa naik Alphard itu dari mana duitnya itu? Coba kau tunjukkan. Doktermu, klinikmu, apamu semua dari mana? Nah, Alphard itu dari mana itu? Ayo, itu contohnya begitu. Ya, siap-siaplah. Tapi begini, ayo kita sepakat semua teman-teman, bahwa kita dorong ini BPOM, karena BPOM memang badan milik negara, bukan badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu. Kita dorong nih dengan kewenangannya agar dia lebih agresif, lebih aktif. Begitu. Terus kita dorong juga polisi, mereka berdua biar MOU ini antara polisi dengan BPOM ini, MOU kan ada itu, MOU antar institusi itu ada itu. Apabila terkait dengan kewenangan BPOM, maka pihak polisi jangan ngambil, harus menyerahkan terlebih dahulu ke BPOM. Dari rekomendasi BPOM barulah polisi bisa bekerja. Kalau polisi bisa bekerja, inilah harmonis. Kalau begini tumpang tindih jadinya, repot. BPOM-nya nggak merekomendasikan, polisinya yang nafsu. Wah, pokoknya kejaksaan ini dilobi, kejaksaan ini, nggak boleh begitu. Ini ya teman-teman yang kita dorong nih. Kalau nggak didorong, kalau kita di masyarakat nggak dorong itu, waspada ini. MOU, jadikan MOU itu sebagai kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPOM. Agar apa? Agar dalam penanganan kasus terkait produk-produk yang berkaitan dengan obat dan makanan, BPOM lah yang memiliki kewenangan. Polisi nonton dulu. Nah, setelah ada rekomendasi dari BPOM, barulah polisi sambut itu. Jangan juga mendahului, kamu nggak benar ini. Begitu caranya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Teman-teman. Ya, teman-teman, saya di waktu eksklusif ini saya berikan kepada Hajah Nur untuk menutup, untuk closing di Komal ini, karena waktunya sudah habis. Hajah, kalau Hajah yang menutup tuh langsung bercahaya semua di sini. Gitu tuh. Terima kasih Bapak Mr. Z. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak memahaminya. Banyak sekali satu pencerahan-pencerahan yang disampaikan. Dan saya sebagai masyarakat hanya bisa menghimbau, mudah-mudahan ada satu nilai ketegasan dari aparat atau pihak berwenang agar tidak terjadinya lagi seperti yang dilakukan oleh seorang dokter ini. Itu saja. Kan saya besok sebenarnya mau perjalanan 4 jam. Terima kasih Mr. Z dan semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman-teman, setelah ditutup oleh Hajah Nur ya, kita juga mengakhiri ya Komal ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Din, I love you, Dr. Janet, Lawyer Willy, halo, Prof. Emran, Prof. Emran, Sri banyak, lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Prof. Emran, Dr. Janet, dan Bu Willy. I love you, Dr. Andreas, dan Lawyer Willy, dan Mr. Z. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk yang dari bawah yang sudah menimba ilmu. Insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye-bye. Good night.